Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pendidikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Mari kita pelajari bersama bagaimana sistem pendidikan yang ada di masa itu, bagaimana pula perjuangan para pemimpin dan ulama, serta tokoh-tokoh yang berperan demi memperjuangkan pendidikan dan juga kemerdekaan. Kisah ini dimulai pada awal abad ke-16, ketika kapal-kapal asing mulai merapat ke Nusantara. Mereka datang bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga perubahan besar pada tatanan sosial, politik, dan juga pendidikan. Melalui kongsi dagang raksasa mereka yakni VOC, Belanda menciptakan monopoli ekonomi dan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Motif utama kedatangan Belanda dirangkum dalam semboyan terkenal, yakni Gold, Glory, dan Gospel atau biasa kita singkat dengan 3G. Gold artinya kekayaan, adalah ambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Glory artinya kejayaan, adalah upaya memperluas wilayah kekuasaan, dan Gospel atau penyebaran agama yang didukung dengan mendirikan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan ajaran-ajaran Barat. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang sangat diskriminatif, membagi masyarakat dalam strata sosial berdasarkan ras, di mana pribumi menempati hierarki yang paling rendah. Akses pendidikan bagi pribumi sangatlah dibatasi. Mereka diarahkan semata-mata untuk mendukung kepentingan kolonial. Tujuannya adalah mencetak tenaga kerja rendahan dan pegawai administrasi tingkat bawah yang patuh dan loyal. Jenjang pendidikan formal pun dibeda-bedakan. Ada ILS sebagai sekolah dasar untuk orang Eropa, ada HIS sebagai sekolah dasar untuk anak priai ataupun bangsawan pribumi, dan juga Volksschule atau sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk rakyat di pedesaan yang hanya mengajarkan membaca, menulis, dan juga berhitung seperlunya. Untuk tingkat lanjutan ada MULO setara SMP dan juga AMS setara SMA. Belanda juga mendirikan sekolah tingkat kejuruan seperti Stovia dan juga THS atau yang kita kenal sebagai ITB. Di tengah sistem kolonial, pendidikan Islam tradisional tidak diakui secara resmi. Lembaga ini tidak mendapat bantuan finansial layaknya sekolah bergaya barat. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang sangat menghambat. Ada ordonansi guru tahun 1905 sampai 1925. Kebijakan ini mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta izin mengajar dari pemerintah kolonial. Kebijakan selanjutnya ada ordonansi sekolah liar. Hal ini mempersulit pendirian sekolah swasta atau madrasah yang didirikan oleh tokoh nasionalis. Meskipun mendapat tekanan, pendidikan Islam justru menjadi bagian integral dari perlawanan dan perjuangan nasionalisme. Perlawanan dilakukan secara fisik oleh tokoh-tokoh daerah seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan juga Cut Nyak Dien. Pada era modern, perlawanan bertransformasi melalui organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang berfokus pada pendidikan modern bercampur agama Islam. Ada pula Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan memperkuat pendidikan pesantren. Dan tak lupa pula Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan perempuan. Tokoh-tokoh pergerakan bersama dengan organisasi ini secara vokal mengkritik kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak pribumi. Kekuasaan Belanda di Nusantara akhirnya melemah dan runtuh. VOC sendiri sudah lebih dulu mengalami kemunduran akibat pejabat yang korupsi dan manajemen yang buruk. Secara total, kontrol Belanda melemah drastis setelah pecahnya Perang Dunia Kedua dan masuknya pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Struktur kekuasaan kolonial pun runtuh. Momen ini membuka ruang bagi pendidikan Islam dan pergerakan nasional untuk berkembang lebih bebas yang menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pesantren-pesantren pun menjadi basis perlawanan terhadap penjajah. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.